hatimu. Makanya perlu diizinkan Tuhan dalam segala hal, untuk Tuhan mengkoreksi kedalaman batinmu. Kita akan belajar hari ini. Sekarang buka di 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 4 dan 6 sampai 6. Kita akan belajar dari apa yang Paulus katakan ini. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dalam segala hal. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah. Kalau kami ini menunjukkan kami ini sebagai pelayan Allah, ya ditunjukkan lewat karakter, sikap, dan perbuatan. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, tentunya harus sabar. Kalau kita jadi hamba Tuhan, nggak sabar ya, repot. Bapak Ibu, kita mesti sadar diri bahwa kita hari ini, posisi kita adalah imamat yang rajani, imam sekaligus raja. Posisimu hari ini adalah imamat yang rajani. Kamu adalah seorang hamba Tuhan. Kita ini semua adalah hamba Tuhan. Kita ini semua adalah hamba Tuhan. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ini berbicara tentang karakter. Dalam kemurnian hati. Perhatikan, garis bawahi kata kemurnian hati. Pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kita harus tunjukkan realita kekristenan yang sejati dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang sama serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen rata-rata. Kalau kehidupanmu menjadi sama dengan dunia, hidupmu ya tidak akan jadi kemana-mana, nggak akan jadi apa-apa. Justru hari ini, kita harus komitmen dengan hati kita. Kita harus menunjukkan bahwa diri kita ini menjadi orang yang berubah dan berbeda. Karaktermu harus berbeda. Sifatmu harus berbeda. Sekarang buka di 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai dengan ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi kita pun kalau membangun hubungan dengan orang lain, dengan jemaat, dengan siapapun juga, itu memiliki kemurnian hati. Makanya saya bilang, hati ini meski murni. Jangan ada motivasi lain selain kita belajar menyenangkan Tuhan terus. Kalau hati kita ini fokusnya hanya untuk menyenangkan Tuhan, kalau hatimu ini fokusnya hanya untuk menyenangkan Tuhan, maka tambah hari fokusmu hanya pribadi Tuhan. Kamu lupa dengan diri sendiri, tapi fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita ini hanya fokus pada diri sendiri, kepentingan kita sendiri, kemauan kita sendiri, ego, kita akan menjadi orang yang munafik. Kita bisa datang ibadah, kita bisa nyembah Tuhan, kita bisa angkat tangan, kita bisa melakukan aktivitas segala kegiatan agamawi, tapi yang di dalam ini sebenarnya busuk dan jahat, banyak motivasi untuk mementingkan keuntungan kita. Nah, orang-orang model kayak begini ini orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini itu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Kita ngejar perkenanan Tuhan itu bukan pingin dilihat orang, pingin dipuji orang. Yang kita kejar bukan untuk menyenangkan orang, tapi menyenangkan Tuhan. Nah, ini yang penting yang kita harus lakukan setiap hari. Kita melakukan aktivitas apapun juga, mau pelayanan, mau khotbah, mau bekerja, mau doain orang, mau apapun juga. Yang kita kejar adalah belajar melakukannya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dihormatin orang. Kalau kita nih hanya ngejar perkenanan manusia, ujungnya kita akan menjadi orang yang munafik dan jahat. Hati kita dipenuhi dengan segala macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita kelihatannya rohani, kita kelihatannya jadi orang Kristen yang taat, tapi sebenarnya jauh dari hadapan Tuhan. Makanya di Matius kan dijelaskan, "Loh Tuhan, aku sudah bernubuat. Aku udah tumpang tangan orang sakit ngalami kesembuhan. Aku udah ngusir setan. Aku udah melakukan segala aktivitas apapun juga." Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu baca di kitab Wahyu, dari surat kepada 7 jemaat itu hanya 1 jemaat yang didapatin nggak pernah dicela Tuhan. Kenapa kok mereka dicela Tuhan? Karena Tuhan ngelihat sampai kedalaman batin dia. Tuhan nggak tertarik dengan semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari loh. Sekalipun aktivitas itu rohani. Tuhan lebih tertarik yang di dalam ini. Motivasi hatimu itu apa? Untuk menyenangkan Tuhan atau enggak?
untuk benar-benar didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapannya atau tidak? Atau kamu melakukan segala sesuatu karena kamu ingin ambil keuntungan? Bahkan kita melayani orang pun bisa ngambil keuntungan. Kita ketemu dengan orang kaya pun, kalau hati kita nggak murni, kita hanya ingin dapat sesuatu atau ingin menerima sesuatu. Atau kita berteman dengan siapapun juga, kalau hati kita nggak murni, kita ingin mendapatkan sesuatu keuntungan. Tapi kalau hati kita ini murni, kita berteman, bersahabat dengan siapapun juga, melakukan aktivitas apapun juga, yang di dalam hati ini hanya untuk Tuhan. Pingin didapatin hati kita ini menyenangkan Tuhan, bukan yang lain. Ini harus dilatih ini setiap hari ini. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang tamak, serakah, dan penuh kepalsuan. Kalau engkau pingin diurapin Tuhan, pingin dipakai Tuhan dalam skala yang lebih gede lagi, urapanmu double porsi, hikmat pengertianmu lebih tajam lagi. Kita harus belajar mati daging, pikul salib sangkal diri. Matiin yang semua yang jahat yang di dalam ini. Kalau tidak, nanti kita akan percuma. Saya suatu hari mau didapatin Tuhan, didapatin menjadi orang yang berkenan, menyenangkan. Jadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang ditolak. Saya nggak mau didapatin nyanggo dari hadapanku. Tuhan, bukankah aku pelayanan? Hampir setiap hari khotbah. Saya udah tumpang tangan orang sakit, saya udah nubuat, saya udah bikin ini dan itu. Tapi engkau nyah dari hadapanku karena aku nggak mengenal engkau. Loh, bukankah aku rajin doa Tuhan? Bukankah aku rajin menara doa segala bangsa? Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman batin. Loh, kamu pelayanan untuk apa? Bukankah kamu pelayanannya untuk dirimu sendiri, bukan untuk Tuhan? Buat apa? Kalau kita melakukan segala macam aktivitas yang kelihatannya rohani, tapi padahal yang di dalam kita ini ada motivasi busuk dan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, tambah hari hatimu semakin dikuduskan, semakin disucikan, semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, percuma. Banyak orang hari ini banyak orang melakukan aktivitas yang kegiatan rohani atau pelayanan atau apapun juga. Sebenarnya dia bukan untuk Tuhan melakukannya, hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Makanya ini penting, ini murni, ini matiin dagingmu nih. Kalau engkau pengen dipakai Tuhan, matiin dagingmu. Paulus itu belajar matiin dagingnya. Dia kalau hubungan dengan orang penuh dengan kemurnian, ketulusan, kesucian. Nah, makanya ini kemurnian hati ini harus kita izinkan Tuhan mengkoreksi setiap hari sampai kedalaman batin kita. Benar-benar diizinkan, kita izinkan Roh Kudus mengkoreksi setiap hari sampai kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan. Makanya perlu diremukkan. Orang kalau belum diremukkan tuh dirinya sendiri yang memimpin, keinginannya yang memimpin, hawa nafsunya yang memimpin, egonya yang cita-citanya sendiri yang memimpin. Bukankah kita harus ngikutin cita-cita Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita nggak boleh ngikutin mau kita sendiri kok. Setelah kita ini ikut Tuhan, kita ini harus ngikut maunya Tuhan, bukan ngikut mau kita. Kalau kita ngikutin mau kita, ujung hidupmu tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan loh. Izinkan Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu. Cabut kalau perlu semua kebusukan dan semua kejahatan yang masih nempel di batin kita. Minta dicabut setiap hari. Rasanya tidak enak nanti. Kamu akan mengalami proses namanya kematian daging. Pikul salib, sangkal diri. Bahasa saya itu, bahasa permukaan yang harus kita alami. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang nyentrik dan aneh. Kamu kalau rohani, kamu merasa rohani, merasa paling dekat dengan Tuhan, bisa menghakimi orang lain seenak perutmu sendiri. Kamu bisa menjadi orang yang aneh, ngomong rohani tapi kelakuannya duniawi, persis seperti orang dunia. Nggak ada dampaknya apa-apa. Orang yang mati daging, pikul salib sangkal diri, dia akan dipercayakan Tuhan hal besar dalam hidupnya. Kalau tidak, kamu menjadi orang Kristen yang legalistik, agamawi. Sekarang buka di Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, yang kekal keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya yang sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Bapak Ibu, kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa nyangkalin Tuhan. Oh, Tuhan buktinya sampai hari ini kelihatan kok. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita pandang hari ini, semuanya itu karena karya Tuhan.
Tapi orang-orang yang nggak kenal Tuhan bisa menyangkalin. Oh, mana ada Tuhan. Tapi berarti ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, berarti ini orang kenal Tuhan loh. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Perhatikan, baik. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Kenapa kok pikirannya sia-sia? Bukankah Alkitab ngomong, pikirkanlah segala yang di Filipi 4 ayat 8 itu. Pikirkanlah, di Kolose dijelaskan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Suruh mikirin itu. Tapi kenapa pikirannya sia-sia? Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kenapa kok hatinya bodoh menjadi gelap? Karena fokusnya bukan kepada Tuhan. Kalau hati kita ini fokusnya bukan kepada Tuhan, akhirnya fokus pada diri sendiri. Pikiran kita ini harus selaras dengan Tuhan. Kemauan kita pun harus selaras dengan Tuhan. Supaya semakin hari hati kita ini semakin diperbarui. Orang kalau hatinya jauh daripada Tuhan, dia menjadi bodoh dan gelap. Kenapa kok bisa bodoh gelap? Merasa benernya sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau merasa benermu sendiri yang memimpin, akhirnya apa? Kamu susah ditegur, susah dinasihatin, susah terima masukan. Karena apa? Merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu. Kalau kita sudah merasa seperti itu, kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Itu juga di Efesus 4 ayat 17 dan 18 juga ngomong yang sama ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita ngaku orang Kristen akan terbukti kita ini ngaku orang Kristen yang sesungguhnya dari apa? Kelakuan dan sikapmu dan perbuatanmu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Selama ini pikiranmu mikirin Tuhan apa tidak? Benar nggak kamu mikirin Tuhan? Benar nggak perasaanmu itu selaras dengan perasaan Tuhan? Dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Ini orang yang bisa jadi orang percaya, ngakunya KTP-nya Kristen, tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang paling dasar dari kehidupan kekristenan kita harus bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari loh. Kalau engkau jadi orang Kristen tapi nggak mau beri waktumu sama Tuhan, memiliki hubungan kedekat dengan Tuhan, kamu akan menjadi orang yang gelap hati. Nah, orang-orang yang jauh dengan Tuhan, akhirnya nggak ngerti kebenaran. Itu orang yang hatinya tidak pernah diterangin. Orang yang nggak pernah diterangin tuh terlihat, terekspresi dari kelakuannya. Orang yang keras kepala, ego, gampang marah, gampang sakit hati, gampang tersinggung, benernya sendiri, hebatnya sendiri. Nah, orang-orang kayak begini loh, bisa dia ikut ibadah, dia bisa tiap minggu ibadah, tiap pagi ikut ibadah, tapi kalau engkau ikut ibadah tiap hari, tapi karaktermu modelnya kayak begitu, bayangkan, kamu akan jadi batu sandungan di luar sana. Nah, saya percaya kalau orang itu nyari Tuhan sungguh-sungguh, setiap hari membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, hatinya tuh berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah, kata-katanya berubah. Tapi kalau engkau rajin ibadah, tapi kelakuanmu jahat dan busuk, hatimu dekil, ujung dari hidupmu akan ditolak Tuhan. Bukankah kita nggak mau hidup kita ditolak Tuhan? Bukankah kita mau menyenangkan hati Tuhan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Kenapa kok nggak bisa memuliakan Dia? Bukankah Dia angkat tangan? Bukan kalau nyembah air matanya keluar, bahkan ingusnya pun ikut beler-beler kemana-mana. Tapi kenapa? Dari perbuatannya tidak mencerminkan orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya hidup kita ini mempermuliakan Tuhan dari apa? Dari kelakuan, sikap, dan perbuatanmu. Amin. Ngerti nggak sampai sini? Kita tuh memuliakan Tuhan bukan karena mulut kita aja yang ngomong haleluya, 12 kali puji Tuhan, angkat tangan dan gemetaran-gemetaran, tumangi tangan Pak Pendeta. Bukan seperti itu. Dari kelakuan dan sikap hidupmu tuh kamu mempermuliakan nama Tuhan nggak? Setiap saatnya. Dari tindakanmu, dari pikiranmu, dari perbuatanmu, dari perkataanmu. Mempermuliakan nama Tuhan apa enggak? Kalau tidak, kamu bisa jadi orang Kristen tapi hidupmu tidak mempermuliakan Allah. Bahkan susah ngomong, ngucap syukur aja susah. Pikiranmu kemana-mana selama ini. Pikiranmu mengembara kemana-mana atau fokus sama Tuhan. Loh, Bapak Ibu bisa duduk ikut Zoom, tapi pikiranmu bisa mengembara ke Cikampek, ke Cikarang, ke Lipo Karawaci, ke Singapura, ke Kuwait Tiao, ke bihun goreng loh. Kalau nggak fokus sama Tuhan, pikirannya mengembara kemana-mana. Makanya ini kita mesti fokuskan, mesti latih pikiran kita itu fokusnya kepada kebenaran.
Kolose kan ngomong begini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Jangan pikirkanlah perkara yang di bumi. Supaya kenapa sih kok kita mikirin perkara yang di atas? Biar kita ini selalu selaras seperti apa yang Tuhan mau. Pikiran kita ini selaras, seirama, seritme dengan Tuhan. Ayat yang kedua-dua perhatikan. Mereka berbuat seolah-olah mereka itu penuh hikmat. Ngaku kelihatan kayak orang rohani, biar kelihatannya rohani, penuh hikmat. Bahkan orang pinter kelihatan seperti khotbah, kayak orang khotbah, jago khotbah. Mereka penuh hikmat, jago ngonselingin orang, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Kenapa kok dia seperti ini? Dia bisa melakukan aktivitas rohani, ternyata yang dikejar adalah perkenanan manusia. Orang yang menggantikan kemuliaan Allah dengan yang fana, mirip manusia, mirip burung, artinya Tuhan bukan jadi nomor satu dalam hidupnya. Kamu benar nggak? Kamu taruh hatimu di hadapan Tuhan. Sungguh, kamu mempermuliakan Tuhan lewat kelakuan dan sikap dan hidupmu, dengan perkataanmu. Benar nggak? Setiap hari kita nomor satukan Tuhan dalam, atau hanya di ibadah saja? Benar nggak kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan? Benar-benar. Setiap hari, setiap saat. Connect dengan Tuhan. Kalau nggak hatimu connect dengan Tuhan, nggak mungkin kalau karaktermu nggak berubah. Kalau kamu benar-benar sungguh ngikut Tuhan, nggak mungkin mulutmu nggak berubah. Pasti kamu ngomong kerajaan Allah, ngomong tentang kebenaran. Hatimu pasti berubah, penuh belas kasihan. Bukan gampang menghakimi, bukan gampang menuduh, bukan gampang menyakitin orang lain, bukan gampang gosip. Orang itu, kalau dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, ngerti tentang kemuliaan Tuhan, ngerti tentang hadirat Tuhan, ngerti tentang pribadi Tuhan, hidupmu tuh pasti berubah. Pasti berubah. Tidak hanya berubah karaktermu saja, urapanmu juga bertambah, hikmatmu bertambah, pengaruhmu juga bertambah. Karena Tuhan mau bawa kita ke level yang berbeda. Hari ini, Tuhan tuh mau hidup kita tuh setiap hari naik, bukan turun. Tuhan mau hidup kita tuh naik dan bukan turun. Tuhan mau kita diberkati dan memberkatin banyak orang. Tuhan mau hidup kita semakin dibawa menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi harus ada respon dari hati kita. Respon yang memiliki hidup takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh, hati-hati, bukan bertindak sembrono. Perhatikan ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kita lihatkan kejadian. Perhatikan baik-baik ya kejadian beberapa hari terakhir. Bukankah mereka orang Kristen? Bukankah mereka punya KTP Kristen? Tapi ternyata hati mereka jahat dekil. Makanya orang Kristen itu nggak dijamin selamat. Kalau karaktermu busuk dan jahat, orang dipikir udah dibaptis. Surat baptismu itu nggak laku di surga. Terus kamu kalau dibaptis terus kelakuanmu jahat, kamu simpan kepahitan, kelakuanmu busuk, keji dan kejam gitu. Apakah Tuhan terima? Orang kita yang sebagai hamba Tuhan aja ya, itu di Matius itu udah nengking setan, udah bikin ini, udah bikin itu aja, ditolak Tuhan kalau nggak melakukan kehendak Tuhan. Makanya ini penting nih, karakter yang di dalam ini penting nih. Kita bisa melakukan aktivitas rohani kayak apapun juga, kita tutupin dengan kegiatan rohani yang kelihatannya hebat. Tapi kalau yang di dalam ini busuk dan jahat, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini ada bau daging kebakar, supaya engkau jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ada suaranya Bang. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk yang melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Perhatikan ya. Sebab mereka menggantikan kebenaran dengan dusta dan memuja menyembah makhluk yang dan melupakan penciptanya harus memuji selama-lamanya. Benar nggak? Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupanmu. Bukankah hukum pertama dan utama adalah kasihlah Tuhan dan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu? Benar nggak kita dedikasikan hidup kita ini sama Tuhan? Kita melakukan kebenaran. Benar-benar jalan sama Tuhan, ngikutin sama Tuhan, tulus, murni di hadapan Tuhan. Atau kita ambil kepentingan masing-masing. Bahkan orang itu ngakunya cinta Tuhan, ngakunya nyembah Tuhan, ngakunya menomorsatukan Tuhan, tapi waktunya lebih banyak untuk dirinya sendiri. Kalau kita ini menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita otomatis jadi penyembah berhala.
Menyembah berhala nggak perlu ke gunung, ke bukit, ke pohon, ke gunung kawi mungkin. Tapi kalau kamu sudah menomorduakan Tuhan dalam hidupmu, ada nomor satu yang lain selain Tuhan, kamu udah jadi penyembah berhala. Coba dicek, setiap hari berapa banyak waktu kamu persembahkan untuk Tuhan. Benar nggak kamu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Nggak usah koreksi orang lain, koreksi hatimu masing-masing. Berapa banyak waktumu dari 24 jam ini kamu beri ke Tuhan? Kamu mikirin Tuhan, kamu connect dengan Tuhan, atau kamu lebih connect dengan dirimu sendiri, atau kamu lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kamu fokus pada dirimu sendiri. Orang kalau fokusnya sama Tuhan, pasti berubah karakternya. Tapi kalau fokusnya pada diri sendiri, saya ulang berkali-kali, kamu akan jadi orang yang aneh, sombong, belagu, keras kepala, susah dinasihatin, susah ditegur, benarnya sendiri, hebatnya sendiri, bahkan merasa paling berkenan, yang lain enggak, dan bisa menghakimi orang lain seenak perutnya sendiri. Itu orang yang fokusnya pada diri sendiri. Kita lihat kejadian ini ya, di 26 ya, ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Hidup tidak kudus nih. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini saya kemarin dengar ada seorang hamba Tuhan yang senior yang sangat terkenal, nggak taunya melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Persis seperti ayat ini. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Udah tahu begitu, nggak sadar diri. Kalau orang itu udah bikin kesalahan, harusnya sadar diri bertobat. Makanya orang yang mau bertobat adalah orang yang mendedikasikan hatinya untuk Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kalau kita bikin kesalahan, bikin pelanggaran yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, nanti Roh Kudus templak nanti. Saya itu beberapa kali ketika ngobrol dengan beberapa orang, nggak tahu, saya mungkin salah ngomong atau apa. Setelah ngobrol sampai rumah, ada rasa yang nggak enak di dalam hati saya. Kayaknya tadi aku ngomong salah, ngomong Tuhan, ampuni aku. Mungkin aku sombong, mungkin aku belagu, mungkin aku sok-sokan. Tuhan, beresin hatiku. Kalau engkau tiap hari koreksi hatimu seperti itu, dia sama Tuhan. Tuhan, aku sepanjang hari bikin kesalahan apa ya? Koreksi hatiku sampai kedalaman batinku, supaya aku ini tetap tiap hari itu hatiku tuh benar di hadapanmu. Kita tuh harus seperti itu loh sama Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan, bukan hanya untuk fokus pada kepentinganmu sendiri. Saya berdoa ini kan menara doa segala bangsa. Harusnya jago doa, bukan fokus pada dirinya sendiri, tapi fokusnya kepada kepentingan Tuhan. Kalau fokus kita pada kepentingan Tuhan, saya ini jarang sekali berdoa untuk kepentingan saya. Saya lebih banyak doain kepentingan orang lain. Terutama orang yang konseling dengan saya lebih banyak waktu saya doakan buat mereka. Harusnya kalau menara doa segala bangsa, harusnya ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau sudah berkemenangan. Bagaimana mungkin engkau jadi seorang pendoa, jadi pengantar orang lain, tapi kalau hatimu sendiri belum beres di hadapan Tuhan? Bagaimana engkau bisa mendoakan segala bangsa, tapi kehidupanmu kacau dan berantakan? Kita harus menang dulu terhadap diri sendiri. Kita harus menang, damai dengan diri sendiri dan damai sama Tuhan. Damai dengan orang lain. Baru kita bisa jadi pengantara, mendoakan banyak orang. Ini penting sekali nih, koreksi hati sampai kedalaman batinmu. Saya kan banyak, kalau dengerin khotbah saya banyak ngomong tentang karakter kan. Karena saya banyak menemukan di luaran sana, nggak ada di menara doa bangsa itu nggak ada. Di luaran sana, orang yang sudah pelayanan, terlibat pelayanan, ternyata hatinya busuk dan jahat. Bahkan jadi batu sandungan. Makanya saya banyak ngomong tentang hati. Saya berdoa, tambah hari, hati kita ini semakin dimurnikan, disucikan. Terus dimurnikan, disucikan. Orang yang dewasa di dalam Kristus itu siap dibentuk, siap diproses, siap dimatikan, siap ngalami apapun juga. Tapi fokusnya tetap Tuhan. Perhatikan ya ayat yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, nggak butuh Tuhan, nggak perlu bertobat, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Perhatikan ini, penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Nanti cari sendiri, apa arti kelaliman? Kejahatan, jahat, keserakahan, serakah,
Orang yang fokusnya pada diri sendiri. Dan kebusukan. Hatinya busuk, penuh muslihat, penuh dengan dengki, pembunuhan. Kita nggak perlu bunuh orang lain dengan sianida yang taruh di kopi. Tapi ketika kamu membenci sesamamu, kamu adalah seorang pembunuh manusia. Di 1 Yohanes 3 yang ke-15. Membunuh itu nggak perlu pakai senjata. Nggak perlu pakai panah dan tombak. Tapi cukup kamu benci dengan sesamamu. Kamu adalah seorang pembunuh manusia. Perselisihan, gegeran berantem. Berselisih terus, eker-ekeran, saling gigit, saling cakar. Kalau nggak selisih, kalau nggak sepaham, marah, ngamuk, nggak terima, merasa benernya sendiri. Tipu muslihat, penuh kelicikan dan kefasikan. Orang fasik itu tahu firman tapi nggak mau lakukan. Mereka adalah pengumpat, gampang ngomel, gampang maki orang lain, pemfitnah. Pemfitnah ini seperti dihukum Allah yang ke-9, bersaksi dusta itu. Ngomong jelekan orang lain, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong. Banyak orang sombong, nggak sadar diri kalau dia sombong. Bapak Ibu, kesombongan yang terucap itu adalah kejatuhan yang cepat sekali. Kalau sombongan itu sampai terucap dalam bibir kita, tinggal tunggu waktu aja akan jatuh dengan cepat sekali. Pandai dalam kejahatan, tidak taat sama orang tua. Dengerin baik-baik nih, penting ini. Saya pernah khotbah tentang hormatin orang tuamu. Kalau kita ini nggak respect dan hormat dengan orang tua, kita bisa melakukan aktivitas rohani yang kelihatannya hebat, kelihatannya oke, kita bisa pelayanan, kita jadi hamba Tuhan. Tapi kalau kita nggak peduli dengan orang tua kita, bahkan kita masa bodoh dengan orang tua kita nggak urusin orang tua kita, kamu jadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Apalagi membantah sama orang, ngelawan sama orang tua, nggak ada respect dan hormat sama orang tua, kamu nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya ulang lagi ya, ayat 30 ya. Bagus sekali ayatnya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Coba dicek masing-masing hari ini. Ayat 29, ayat 30 itu masih ada yang nempel di dalam hati kita apa enggak? Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, gak ada hikmatnya sama sekali, tidak setia, gampang selingkuh nih. Orang gak setia dengan pasangannya, selingkuh lah otomatis. Gak setia juga dengan Tuhan, tidak penyayang, gak ada kasihnya sama sekali. Bisa ngakunya Kristen, penuh kasih, tapi di praktek hidupnya gak penuh kasih. Bagaimana Pak kok gak penuh kasih? Gak mau ngampuni orang yang jengkelin sama kita. Marah langsung ekspresinya, teriak-teriak histeris, kayak orang kerasukan setan. Akunya sih orang Kristen, akunya sih rajin gereja. Ketika disinggung sedikit gak terima, marah, ngamuk, dan tidak mengenal belas kasihan. Bengis ini. Aku orang Kristen, hajar orang lain, sakitin orang lain. Bayangkan, lah apa didapatin berkenan di hadapan Tuhan orang model kayak begini. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, mereka ngerti hukum Allah, mereka ngerti kebenaran, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Setuju dengan orang yang melakukannya. Bagaimana mungkin orang ini dapatin berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, yang tahu isi hati kita adalah kita dengan Tuhan. Orang lain nggak tahu. Yang tahu isi hatimu adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Kita bisa melakukan, makanya saya bilang di awal, kita bisa melakukan aktivitas rohani, pelayanan, jadi hamba Tuhan yang hebat sekalipun. Bikin lagu, dan lagunya terkenal. Tapi yang jahat di hati kita ini yang tahu kita sendiri dan Tuhan. Ini perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin dipakai Tuhan, ingin diurapin Tuhan, ingin memiliki pengaruh dan otoritas yang gede, beresin di hadapan Tuhan. Belajar sama Daud. Daud bikin kesalahan tiap doa, tiap dia nyembah Tuhan, minta dikoreksi sampai kedalaman batinnya. Selidiki aku sampai kedalaman batinku. Jangan dapatin ada kejahatan di dalam diri kita. Amin. Amin. Ini makan steak pagi ini. Biasanya makan roti enteng, tapi saya mau kasih makan steak pagi hari ini supaya hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini
sedang dipersiapkan untuk suatu pelayanan yang besar di akhir zaman, namanya revival, kebangunan rohani yang besar. Dan kebangunan rohani yang besar itu harus dimulai dengan orang yang mati terhadap dirinya sendiri. Kebangunan rohani itu tidak diciptakan, nggak ada kebangunan rohani diciptakan. Itu dilahirkan karena memiliki hubungan. Ada orang-orang tertentu yang bayar harga di hadapan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Mati daging, pikul salib, sanggal diri. Ingin melihat suatu kebangunan rohani yang besar di masa yang akan datang. Dan itu dimulai dari diri kita. Yang mau belajar matiin daging, hawa nafsu, semua keinginannya. Harus. Kalau tidak, kita bisa bikin acara kayak apapun juga. Tapi nggak memiliki pengaruh apa-apa. Karena kita coba bikin acara, ingin menciptakan perkara rohani. Oh, perkara rohani kok diciptakan tuh loh, bagaimana bisa? Perkara rohani itu dilahirkan karena kita memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan sebelum dilahirkan pun perlu dikandung dengan keintiman. Kita yang harus persiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa akan lahir ada orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda. Karakter kerajaan Allah. Perkataannya penuh dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sikap dan tindakannya persis sama seperti Tuhan. Motivasi hatinya murni untuk Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk keinginannya sendiri. Bukan untuk kehebatannya sendiri. Untuk dapat pujian dari orang lain. Udah belajar dimatiin daging kita ini. Ini belajar dimatiin ini setiap hari. Tiap hari datang kepada Tuhan minta dikoreksi. Tuhan, apa yang perlu engkau remukkan hari ini? Kesombonganku, egoku, harga diriku, kedaginganku, kesombonganku, kepalsuan hidupku. Cabut semuanya Tuhan. Matiin kalau perlu hari ini. Sampai ke akar-akarnya, cabut. Biar kita itu jadi orang Kristen yang murni, pure murni, hanya pingin nyenangin hati Tuhan. Bukankah yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan? Benar apa enggak? Katakan amin. Yang mau kejar apa hari ini? Dipuji orang atau diperkenan Tuhan? Yang kita kejar hari ini adalah nyenengin hati Tuhan. Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan untuk nyenengin orang lain. Bukan untuk dapat pujian orang lain. Itu palsu, sia-sia semua. Buat apa kita dapat pujian dari orang lain? Kita kelihatan hebat di bumi ini, tapi ternyata suatu hari ditolak. Buat apa? Percuma dan sia-sia. Kekristenan kita jadi Kristen yang palsu. Kita bisa menipu Tuhan dengan kelihatan rohani. Kita menipu keluarga kita, kita nipu istri kita, kita nipu orang lain. Padahal kita ini jahat di hadapan Tuhan. Hatimu harus transparan di hadapan Tuhan. Serahin ke Tuhan setiap hari. Nih Tuhan, ambil yang kau mau ambil. Kamu mau ambil apa dari hidupku? Ambil semuanya. Aku mau jadi korban yang berkenan di hadapan. Jangan dapat ini, sang di dalam ini kebusukan, kejahatan. Sedikit pun jangan kau dapatin. Kejahatan dalam hatiku Tuhan. Cabut sampai ke akar-akarnya. Nanti Tuhan akan benar-benar remukkan kamu. Kalau Tuhan remukkan, nikmatin peremukan itu. Ujungnya kan ada promosi dan peninggian di hadapan Tuhan kok. Memang kita harus diremukkan. Nggak ada solusi lain untuk kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kecuali kita diremukkan dari diri kita sendiri. Dibentuk, diremet-remet. Tahu nggak diremet-remet? Supaya bisa dibentuk begitu rupa. Dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang udah berapa banyak sih orang Kristen yang ngakunya Kristen dan ternyata jadi batu sandungan? Sudah berapa banyak hamba Tuhan? Berapa banyak hamba Tuhan di seluruh Indonesia itu? Ribuan. Berdoa setiap hari. Tapi belum terjadi revival juga kan? Makanya dibutuhkan dari orang-orang dari menara doa segala bangsa ini. Orang yang mati dari dirinya sendiri. Mati dari keinginannya. Mati dari egonya. Sehingga kehendak Allah yang jalan. Karakter Allah yang jalan. Orang-orang model kayak begini ya. Kamu ditempatkan dimanapun. Akan memiliki pengaruh dan dampak yang besar. Kita semua sedang merindukan kebangunan rohani kok. Satu kegerakan yang dahsyat sekali. Kita akan lihat kegerakan yang powerful. Dan kita mau terlibat di dalamnya. Menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapannya. Menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Amin. Amin. Saya udah ngomong sudah 40 menit ini. Saya berdoa dari tempat ini. Ada orang yang mau menyerahkan hatinya sepenuhnya di hadapan. Doamu bukan hanya sekedar doa setengah jam. Kamu memiliki pergaulan intim di dalam hadiratnya. Nyembah Tuhan bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi kamu ingin memiliki rasa haus dan kelaparan dengan Tuhan. Rasa haus dan kelaparan yang sungguh-sungguh. Ingin kenal hatinya.
pengen ngenalin apa maunya. Sembah dia dengan kelakuan dan gaya hidupmu. Kamu bisa duduk di kamar doamu, bisa berjam-jam dalam hadirat Tuhan. Dan kamu bisa praktek hidupmu di luaran sana memiliki dampak dan otoritas loh. Itu dimulai dengan diri kita yang mau menaruh hati kita, hidup kita sepenuhnya di mezbah Tuhan. Jangan beri tempat kosong dalam hatimu. Nanti setan akan ambil. Jangan kasih tempat kosong. Semuanya kasih ke Tuhan. Jangan sampai ada tempat kosong sehingga dagingmu bisa berkuasa. Dan setan ambil keuntungan di dalamnya. Semuanya kita persembahkan di hadapan Tuhan. Pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, kelakuanmu, semuanya kita taruh di hadapan Tuhan. Jadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuhmu. Bukankah jiwa isinya pikiran? Apa yang kamu pikir, apa yang kamu mau, dan apa yang kamu rasa. Itu semuanya harus diserahkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Amin. Saya berdoa, benar-benar berdoa. Ada orang-orang yang mau dedikasikan hidupnya di hadapan Tuhan. Bukan jadi orang Kristen mainan. Bukan jadi orang Kristen yang sembarangan. Tapi orang Kristen yang berbeda. Kelakuannya berbeda, sikapnya berbeda, tindakannya berbeda. Orang itu bisa melihat kemuliaan yang terpancar dalam kehidupan kita. Kita ini harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Tahu nggak, mencerminkan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung itu artinya apa? Orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan yang memancar dari kehidupan kita. Dari tindakan kita hari-hari. Dari perbuatan. Kemarin saya melayani di Surabaya, saya bilang begini. Semua orang itu bisa nyembah Tuhan. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam penyembahan. Ngerti nggak sampai sini? Yang ngerti senyum. Saya nggak lihat kan? Semua orang bisa nyembah Tuhan. Bisa nyanyi. Tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan dalam nyanyiannya. Dalam penyembahannya. Orang yang belajar bergaul intim, belajar mati daging, pikul salib sangkal diri. Tuhan bisa manifestasi lewat nyanyianmu. Tuhan bisa manifestasi lewat khotbahmu. Tuhan bisa manifestasi hadiratnya begitu kuat lewat penyembahanmu. Loh, hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Di diskotik pun Tuhan ada di sana. Betul nggak? Karena Allah omnipresent. Tapi kehadiran Tuhan yang di mana-mana itu tidak pernah berubah kan? Pelacur tetap pelacur. Di tempat pelacuran ada Tuhan kok. Di diskotik ada Tuhan. Di jalan-jalan juga ada Tuhan. Tapi yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Kalau hadirat Tuhan itu dimanifestasikan, itu namanya revival, itu bikin kebangunan rohani. Di Pensacola, di Wales. Coba pelajarin beli bukunya siapa itu? Robert Liardon yang lama itu. Beberapa sukses dan beberapa diantaranya gagal. Itu bukunya Robert Liardon udah nggak ada itu. Buku lama sekali itu, tahun 90-an itu. Itu berseri, itu bagus sekali itu. Kenapa terjadi kebangunan rohani? Kenapa Charles Finney, itu seorang hamba Tuhan, ketika di satu tempat itu dilawat Tuhan, bahkan dia mau masuk sebuah kota, waktu dia perjalanan menuju kota, orang itu dilawat Tuhan loh, karena hadirat Tuhannya begitu manifestasi melalui hidupnya. Kalau ingin hadirat Tuhan manifestasi melalui hidupnya, kamu bangun keintiman dengan Tuhan, minimal sehari 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau hamba Tuhan minimal 4 jam, kan waktunya kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Terus kamu kalau hamba Tuhan nggak banyak doa, ngapain? Mau jualan ayam geprek? Kalau hamba Tuhan lebih banyak waktunya untuk Tuhan, yang lebih banyak waktunya dedikasikan untuk Tuhan, nyembah Tuhan kalau lagi kosong. Jangan malah nonton film Korea. Ibu-ibu ini terutama ini, yang lebih banyak nganggur, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau real, pengen hadirat Tuhan manifestasi melalui hidupmu. Jangan dihabisin main TikTok, goyang kanan, goyang kiri. Lebih banyak waktumu dedikasikan untuk Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Biar hadirat Tuhan itu nyata, nempel dengan Tuhan. Kamu nyembah, kuasa Tuhan akan ngalir dalam hidupmu. Powerful. Kamu berdoa, ada manifestasi kuasa Tuhan yang ngalir. Kamu ngomong firman, perkataanmu diurapin Tuhan. Pada titik tertentu, kalau kita ini benar-benar hidup mengasihi Tuhan, hidup nempel sama Tuhan, mati daging, pikul salib sangkal diri, kemana kamu pergi hadirat Tuhan menyertai hidupmu. Powerful itu. Itu dibutuhkan pikul salib, mati daging, sangkal diri setiap hari itu. Perlu komitmen dengan Tuhan. Makanya saya bilang, kalau kau mengasihi Tuhan, kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, benar mengasihi Tuhan ya,
Lebih banyak waktumu sama Tuhan. Lebih banyak waktumu kamu dedikasikan untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan. Benar, bergaul intim dengan Tuhan. Orang bergaul intim dengan Tuhan tuh gak ingin minta apa-apa. Hanya pengen kenal Tuhan. Pengen kenal maunya. Mau apa sih Tuhan dalam hidupku? Bayangkan kalau setiap hari kita bangun keintiman seperti itu. Kira-kira hatimu berubah gak lama-lama? Kamu mau bikin kesalahan kayak apapun, dikoreksi Tuhan, ditempa Tuhan. Gak mungkin kamu memiliki kebusukan yang di dalam hati kita. Kita tuh memiliki hati yang busuk dan jahat. Karena kita gak memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita hidup mau kita sendiri. Kita jalan mau kita sendiri. Kita merasa benar kita sendiri. Dan kita gak peduli Tuhan. Orang yang peduli Tuhan, yang di dalamnya ini tiap hari diizinkan Tuhan mengkoreksi. Jadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya hari ini kau akan komitmen sama Tuhan. Gak mau main-main sama Tuhan. Lalu kamu yang sudah pelayanan, yang sudah levelnya pastor, hamba Tuhan, pendeta, evangelis, dan lain sebagainya ini. Kalau waktumu, jam doamu di bawah 2 jam, kamu tuh bikin laporan sama Tuhan. Ya, harusnya kamu berdoa di atas 4 jam, 5 jam. Kalau pengen diurapin Tuhan loh ya. Tapi kalau kamu pengen jadi rata-rata orang Kristen, rata-rata ya, ikutin aja mereka. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh hidupmu mau didedikasikan untuk Tuhan, lebih banyak waktumu untuk Tuhan. Apalagi waktu zaman COVID itu, kan kita nggak kemana-mana. Kerjaan kita kan makan dan tidur. Harusnya itu waktu lebih banyak kita pakai untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau mulai hari ini ya, dedikasikan waktumu lebih banyak sama Tuhan. Coba kamu lebih banyak hidup sama Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan sehari 2 jam aja. Paksa setiap hari, komitmen. Kalau berdoa itu jangan berdoa minta apa-apa. Kamu pingin bergaul intim aja. Kalau saya ngomong 2 jam itu hanya bergaul intim dengan Tuhan, nyembah Tuhan. Kamu 2 jam nyembah Tuhan, yang nanti peperanganmu separuhnya kamu bisa peperangan menaklukkan pikiranmu kok. Kalau kita ini berdoa 1 jam nih, mungkin 45 menit kita menaklukkan pikiran kita loh. 15 menitnya masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kalau semakin waktumu semakin banyak waktu sama Tuhan, ya otomatis kamu lebih banyak. Karena itu kalau kita bisa lakukan setiap hari, kamu bisa menaklukkan pikiran hatimu yang mengembara kemana-mana tadi sama Tuhan. Ya, kamu lakukan ini mulai hari ini. Kalau kita akan lihat 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ada hal yang dahsyat di menara doa segala bangsa. Nggak ada kuasa. Suara amin ini. Apakah sudah lapar semua? Mulai hari ini. Kalau hari ini, dimulai hari ini, kita mau benar-benar beri waktu sama Tuhan. Komitmen. Katakan, saya mau komitmen. Bangun keintiman. Saya mau matikan diri saya sendiri. Pikul salib sangkal diri. Nanti kita akan lihat ya sama-sama ya. 2 tahun ke depan, Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Berbeda. Tapi kalau kamu lakukan yang sama dengan orang lain Kristen rata-rata di luaran sana, orang Kristen rata-rata itu kalau diajak ngomong kan nggak ngerti apa-apa kan. Ngerti 1 ayat, merasa ngerti seluruh Alkitab. Ngerti sedikit saja, merasa pintar dan ngotbahin banyak orang, dan orang lain bisa dihakimin. Orang-orang Kristen yang rata-rata itu seperti itu. Tapi semakin kamu ngerti Tuhan, ngalami Tuhan, kamu tuh semakin menjadi orang yang tenang. Menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Kamu bisa menaruh hatimu di tempat yang tepat di hadapan Tuhan. Kamu bisa menaruh mulutmu, nggak ngomong sembarangan, nggak serampangan, nggak sembrono. Kamu bisa menikmati hidupmu dalam hadirat Tuhan di mana saja. Harus tambah hari, hidupmu tambah berubah. Jam doamu berubah, urapanmu berubah, hikmatmu berubah, dan pengetahuanmu berubah. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Udah 1 jam saya ngomong. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan ini nempel dalam hatimu. Kalau saya khotbah hanya didengerin tok, bagus, enak ya, kamu mesti praktekin. Ini firman yang saya sampaikan ini Bapak Ibu tidak akan ngerti sampai Bapak Ibu belajar praktek. Katakan, saya harus praktek setiap hari. Amin. Amin. Diberkati. Makan kenyang hari ini. Coba yang diberkati katakan, aha. Haleluya. Coba kasih senyum dulu, kasih senyum yang paling manis dulu. Bilang thank you Tuhan. Pemain musik mana? Ada lagu bagus itu. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you.
Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Taruh tanganmu di dada, dua-duanya taruh tanganmu di dada. Dan hambamu berdoa, Tuhan. Setiap orang yang ikut ibadah ini, di YouTube atau di media lain, apapun juga. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Jamah dalam nama. Aku lepaskan urapan itu mengalir. In Jesus name. Jamah setiap orang yang ikut ibadah di tempat duduk mereka. Dalam nama Yesus. Bangkitkan gairah mencintai dan mengasihi Tuhan. Menomor satukan lebih dari apapun juga. Bangkitkan hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hambamu berdoa untuk orang yang sakit yang sedang ikut ibadah ini. Aku lepaskan urapan kesembuhan itu mengalir. Dalam nama Yesus Kristus. Be healed in Jesus name. Sembuh dalam nama Yesus Kristus. Namamu berdoa untuk setiap orang yang sedang struggle, sedang berjuang, sedang mengalami masalah yang ikut ibadah ini. Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan sendiri yang berbicara. Dalam nama Yesus Kristus. Coba semua orang angkat suaramu, kamu bahasa roh masing-masing yang sudah dipenuhi dengan tanda berbahasa lidah. Ralabaka shentene mekero potokonomoto. Mantara nama tagara labasekene. Makarabataka namasik. Manoro potokonoronomoto. Daramatekene mentepeke. Aku berdoa biar pengurapan itu mengalir di tempat setiap orang yang ikut ibadah ini. Aku lepaskan pengurapan itu turun. In Jesus name. Pengurapan itu mengalir. Dalam nama Yesus. Jamah mereka semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Maka ralabasinde gini. Mekuro montokono montoboko. Sane repete begini mete begini. Tuhan, hambamu sudah selesai berbicara dan Engkau sendiri akan teruskan. Biar berbicara dimanapun orang-orang ini sedang bekerja, sedang berada, di jalan, di kantor, di toko, di pabrik, di ruangan, di rumah, di dapur, dimanapun. Engkau sendiri bicara khusus Tuhan. Hidupkan firman ini. Sampai firman itu nempel dalam loh batin kami yang dalam. Dan kami materaikan oleh darah Yesus. Kami materaikan firman pagi hari ini dengan darah Yesus. Terpatri, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Semua yang percaya katakan, amin. 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 And God bless you.